Siapa yang terhebat? Namanya siapa? Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Saat ini kita akan mulai ibadah kebaktian kita. Masih tetap semangat walaupun ibadahnya di rumah. Ya, mari kita semuanya boleh berdiri. Kita mau meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Walaupun kami Tuhan tidak bisa bertatap muka, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami, melawat kami, dan menjamah kami, memberikan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini kami akan dilawat oleh Engkau, kami akan dijamah oleh Roh Kudus-Mu, dan kami boleh Tuhan meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap memuji Tuhan, saudara? Jangan lelah, tetap percaya kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Yang mengajar dan menopang
kasih Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kami tahu hari ini Tuhan, kami memperingati Engkau naik ke surga, dan Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau Tuhan berjanji, Engkau berikan kami roh penolong Tuhan, dan Engkau memberikan kami roh-Mu dalam hidup kami pada saat ini. Mari angkat roh kita di hadapan Tuhan, sembah Dia, karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Oh ya Rabbi, haleluya. Oh haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Datanglah Roh Kudus-Mu, penuhilah kami Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu. Haleluya Lord. Yes, Jesus. Mari kita sembah Dia. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datanglah Kudus, penuhi kami Tuhan. Yesus datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya Lord. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup mengubah hati kami. Kami percaya Tuhan Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat tangan saudara, sembah Tuhan. Haleluya. Kami yakin Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan.
Bersama Engkau kami boleh menang. Bersama Engkau kami boleh kuat Tuhan. Bersama Engkau kami boleh menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Buat pagi hari ini kami boleh meninggikan Engkau, boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saya percaya saudara tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan selalu melindungi saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya dalam 2 minggu terakhir ini kita mendengar tentang firman Tuhan bahwa kita adalah seorang pemenang, bahwa kita roh yang ada dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Hari ini kita akan berbicara bagaimana kita menjaga kemenangan itu di dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dikatakan firman Tuhan, dikatakan sadarlah saudara dan saya itu perlu sadar, perlu berjaga-jaga dalam hidup kita. Karena apa saudaraku? Karena dikatakan lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Kita perlu berjaga-jaga, kita perlu sadar dan berjaga-jaga karena lawan kita yang tidak kelihatan itu dia berkeliling, berkeliling seperti singa yang mengaum. Untuk apa? Untuk mencari mangsanya. Iblis seperti singa yang berkeliling mencari mangsanya. Iblis akan menelan kalau diberi kesempatan. Artinya saudaraku, iblis akan mengganggu saudara, iblis akan menelan saudara pada saat saudara memberikan kesempatan. Makanya saudara dan saya itu perlu sadar dan berjaga-jaga, perlu menjaga hati, perlu kita sadar dan berjaga-jaga, perlu kita menjaga hati supaya apa? Supaya kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Dan saudara juga harus tahu bahwa dia musuh kita itu sudah dikalahkan. Saudara harus tahu bahwa musuh sudah dikalahkan, tapi saudara perlu berjaga-jaga, jangan memberikan kesempatan kepada dia untuk membunuh saudara, untuk mencuri sukacita saudara, dan membinasakan saudara. Iblis hanya memiliki satu misi. Saudara harus tahu bahwa iblis itu hanya memiliki satu misi, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi pekerjaan iblis itu hanya satu misinya, yaitu mencuri sukacita saudara, mencuri perhatian saudara, mencuri fokus saudara. Aturannya sama Tuhan, jadi fokus saudara kemana-mana. Dan setelah ini dia membunuh saudara, dan setelah dia membunuh saudara, dan saudara akan dibinasakan. Tapi yang pertama saudaraku tulis kita harus melawan iblis. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis. Selalu berjaga-jaga, selalu sadar bahwa iblis berkeliling untuk mencari mangsanya. Jangan berikan kesempatan kepada dia. Di ayat 9 dikatakan begini, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Karena semua orang, kalau kita lihat sekarang, semua orang di dunia ketakutan karena virus corona. Tapi saudara dikatakan lawan ketakutan itu. Kata lawan di situ, Petrus menasihati kita untuk melawan iblis. Kata melawan, kita harus bersiaga menghadapi lawan kita. Yesus katakan di Lukas 10 ayat 19. Yesus mengatakan di Lukas 10 ayat 19. Di Lukas 10 ayat 19 dikatakan begini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dikatakan Allah berjanji, Yesus berjanji, jika kita berjalan di dalam anugerah yang penuh kuasa, jika saudara dan saya itu berjalan di dalam anugerahnya, berjalan dalam kuasanya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dikatakan tidak ada yang membahayakan saudara dan saya.
pada saat saudara ikuti jalurnya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, saudara tetap berada di dalam anugerahnya Tuhan, berada tetap di dalam kuasanya Tuhan, dikatakan tidak ada yang akan membahayakan saudara. Tetapi kita harus menggunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita. Kita harus mempergunakan kuasa yang Tuhan berikan dalam saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kuasa itu bisa dipergunakan. Saudara harus pergunakan. Jika tidak, saudaraku, kita tidak akan dapat gunakan. Saudara, itu janji Allah. Tapi janji Allah itu dikatakan, tetapi kita harus menggunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita. Jika tidak, janji itu tidak ada gunanya. Saudara, contoh saudaraku, kalau lihat tentara, dia punya senjata, dia berperang. Oh, dia musuh menembaki dia, padahal dia sembunyi, padahal dia punya senjata. Sebenarnya senjata itu kalau dia dipergunakan nggak ada gunanya. Tapi pada saat dia pergunakan, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Jadi yang pertama, kita harus melawan iblis. Jangan berikan kesempatan, berjaga-jaga saudaraku. Dan kita harus melawan dia. Makanya Petrus perintahkan kita untuk melawan. Saudara, yang kedua sebenarnya saya mau bagikan, teladan yang terbaik kita adalah Yesus untuk melawan iblis. Jika kita mau belajar melawan iblis, maka teladan kita adalah Yesus. Jika kita belajar melawan iblis, maka teladan kita itu adalah Yesus. Jadi yang pertama melawan, yang kedua itu teladan kita untuk melawan iblis itu adalah Yesus. Di dalam Lukas 4 ayat 1 dan 2. Lukas 4 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Dikatakan, perhatikan, Yesus yang penuh Roh Kudus kembali sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Berarti Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tapi di padang gurun itu selama 40 hari dia mengalami pencobaan, dia mengalami pencobaan iblis. Saudara dengar baik-baik, pada saat saudara berada di jalurnya Tuhan, mungkin ada goncangan, ada badai, ada tekanan. Saudara akan mengalami kemenangan karena saudara yang membawa saudara ke jalur itu adalah Tuhan. Sama seperti Yesus, dia pergi ke padang gurun, dia dibawa oleh Roh Kudus. Waktu dia dicobai, dia mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Dikatakan pencobaan selama 40 hari, saudaraku. Selama 40 hari dia dicobai. Kalau kita lihat di dalam Matius 4 ayat 4, dikatakan Matius 4, kita baca mulai ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus dicobai. Yesus itu dikatakan, iblis katakan nih, ubah batu ini menjadi roti. Dia dicobai. Tapi Yesus mengatakan, Yesus dengan tegas menangkis, dikatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan, manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi manusia itu hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, pada saat saudara menerima firman Tuhan, saudara dapat rema firman Tuhan, saudara akan dikatakan hidup, saudaraku. Makanya di poin yang pertama minggu kemarin Ibu Nonika bagikan adalah tentang merenungkan firman Tuhan siang malam. Supaya apa? Supaya engkau berjaga-jaga dan engkau berhasil dan engkau beruntung. Karena apa? Karena firman yang keluar dari Allah itu akan menghidupkan saudara, akan membebaskan saudara, dan akan memulihkan keadaan saudara. Pada saat saudara terima itu firman Tuhan, saudara akan diberkati dengan luar biasa. Pada saat Yesus dicobai, Yesus yang mengatakan langsung,
manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada saat saudara merenungkan firman Tuhan, pada saat saudara terima firman Tuhan, saudara bisa berjaga-jaga, saudara hanya dikatakan beruntung, dan saudara akan berhasil, dan saudara akan dimerdekakan oleh firman tersebut, saudara akan dipulihkan oleh firman tersebut, akan disembuhkan oleh firman tersebut. Karena apa? Manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada 3 pelajaran bagi kita di dalam situasi waktu Yesus dicobai di padang gurun. Yang pertama, Yesus mengenali dan menghadapi pencobaan itu dengan segera. Perhatikan, waktu Yesus dicobai, dia mengenali dan menghadapi pencobaan itu dengan segera. Dia tidak mikir-mikir atau menimbang-nimbang atau menimbang gagasan-gagasan dari iblis. Yesus tidak berikan kesempatan waktu iblis mengatakan ubah roti ini ubah batu ini menjadi roti. Yesus tidak menimbang-nimbang, Yesus tidak memikir-mikir, tapi dia segera dia mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi yang pertama, Yesus mengenali dan menghadapi pencobaan itu dengan segera. Pada saat saudara menghadapi pencobaan, saudara mengatakan saudara firman Tuhan yang ada dalam saudara itu akan menyerang musuh saudara. Jangan berikan menimbang apa yang berasal dari iblis. Jangan memberikan pemikiran yang iblis taruh di dalam pikiran saudara. Kalau itu tidak benar, saudara segera mengatakan tidak. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah yang penting, yang sangat penting, Yesus berbicara langsung kepada iblis. Amin. Yesus tidak berdoa, dia menghadapi iblis secara langsung dan secara tegas. Saudara dan saya melakukan hal yang sama. Saudara tahu pada saat Yesus itu berbicara langsung. Contohnya saudaraku, pada saat roh ketakutan ada dalam saudara, pada saat saudara mengalami roh ketakutan, saudara bisa mengatakan begini, di dalam nama Tuhan Yesus, roh ketakutan aku perintahkan untuk keluar. Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan dalam hidupku, tapi memberikan keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Jadi pada saat ada roh ketakutan, jangan izinkan roh ketakutan itu menguasai hidup saudara, dan saudara bisa mengatakan roh ketakutan harus keluar. Katakan kepada ketakutan yang menjamah hidup saudara, mengatakan harus keluar. Yesus tidak berdoa, dia nggak, saya berdoa dulu, bukan. Tapi pada saat dia dicobai, dia langsung langsung berbicara kepada masalah. Saudara langsung berbicara kepada tekanan saudara. Saudara berbicara kepada ketakutan saudara. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 27 dikatakan, jangan beri kesempatan itu kepada iblis. Makanya pada saat iblis mencobai saudara, pada saat ada roh ketakutan dalam hidup saudara, saudara langsung bisa bicara kepada roh ketakutan itu untuk meninggalkan hidup saudara. Saudara mungkin takut akan corona, saudara takut akan masa depan saudara, saudara takut akan keuangan saudara. Saudara bisa mengatakan roh ketakutan harus keluar dari hidupku, karena Allah tidak memberi ketakutan dalam hidupku. Yang kedua tadi yang sangat penting, Yesus berbicara langsung kepada iblis. Yang ketiga adalah saudaraku, Yesus mengucapkan firman Allah yang tertulis. Jadi saudara perlu dan saya itu punya firman. Karena apa? Karena peperangan kita berperang. Kita dikatakan iblis seperti singa yang mengaum berjalan di mana-mana. Kalau saudara nggak punya firman, makanya perlu kembali kepada dasar saudara merenungkan firman Tuhan. Cari waktu merenungkan firman Tuhan pagi atau malam. Saudara jangan lewatkan satu hari itu, saudara, kalau saudara tidak baca Alkitab, saudaraku. Karena apa? Yesus menghardik, Yesus melawan iblis dengan apa? Dengan firman Tuhan. Perhatikan perkataannya, ada tertulis. Yesus selalu mengatakan ada tertulis. Mengapa hal ini sangat penting? Karena firman Allah adalah pedang. Paulus berkata di Efesus 6 ayat 17, dikatakan firman Allah bukan senjata fisik, melainkan senjata rohani yang luar biasa. Amin. Kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 17, Efesus 6 ayat 17, dan dikatakan gini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah itu adalah pedang roh.
Jadi pada saat saudara punya firman, saudara punya senjata, saudara punya pedang, dan itu senjata bukan melawan secara fisik saudaraku, tapi melainkan senjata rohani yang luar biasa. Saudara tahu kalau saudara menyerang secara rohani, saudara di alam jasmani yang kelihatan akan berubah. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang jasmani harus tunduk kepada hal-hal yang rohani. Makanya saudaraku, Yesus mengucapkan firman Allah yang tertulis. Jadi perhatikan pada saat Yesus dicobai, dia selalu mengatakan ada firman tertulis, ada firman Tuhan tertulis. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah pedang, yaitu firman Allah. Itulah firman Allah. Bukan senjata secara fisik, melainkan senjata rohani yang luar biasa. Mari kita kembali di dalam Matius 4 ayat 10 tadi. Matius 4 ayat 10. Dia katakan ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dikatakan sebelumnya ayat 9, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Perhatikan di sini, iblis menawari Yesus jalan pintas untuk memperoleh kembali kerajaan dunia ini apabila Yesus menyembah kepada Dia. Namun Yesus menjawab, "Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Dikatakan kadang-kadang iblis bisa menawari kita dalam hidup saudara dan saya jalan pintas. Jalan pintas itu saudaraku tidak bagus. Tapi Yesus dikatakan Yesus menjawabnya, "Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Di ayat 11 dikatakan, perhatikan di ayat 11, kenapa kita perlu berjaga-jaga. Di ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dikatakan apa saudara? Kita perlu berjaga-jaga dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Dikatakan kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Karena lawan kita itu berkeliling untuk mencari mangsa. Dia mengaum, dia menakut-nakuti, menakut-nakuti saudara, mengintimidasi saudara. Saudara lawan dengan firman Tuhan. Saudara untuk bisa menjaga kemenangan yang ada dalam hidup saudara dan saya, kita perlu berjaga-jaga dan sadar berjaga-jaga bahwa di sekeliling kita perlawanan kita belum selesai. Amin Bapak Ibu Saudara, iblis sudah dikalahkan. Tapi kita perlu berjaga-jaga, kita perlu berjaga hati kita, tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Dan yang terakhir adalah Yesaya 54 ayat 17. Yesaya 54 ayat 17. Dikatakan begini, "Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil." Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan setiap, saudara imankan ini, dikatakan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, aku akan engkau buktikan salah. Ini luar biasa, perhatikan dikatakan ini. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenarannya yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah apa saudara? Kita mengalami kemenangan. Dikatakan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tapi kita perlu sadar, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu menjaga hati kita, tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengganggu hidup kita, untuk mengganggu keluarga kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Kami percaya firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami, akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau sudah berikan kuasa, Tuhan, Engkau berikan firman dalam hidup kami. Itulah senjata kami, Tuhan. Bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu darah. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa kalau mereka mengalami ketakutan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Aku perintahkan setiap ketakutan-ketakutan yang ada dalam jemaatmu. Takut terhadap apapun Tuhan. Takut akan masa depan. Takut akan virus corona. Takut akan mereka diintimidasi. Hari ini aku berdoa buat jemaat Engkau. Lepaskan mereka dari setiap ketakutan. Karena Engkau tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam hidup kami. Tetapi Engkau memberikan roh kemenangan di dalam hidup kami. Bagian kami adalah kemenangan Tuhan. Setiap senjata-senjata yang ditempa iblis tidak akan berhasil menjamah jemaatmu. Dimanapun jemaatmu berada Tuhan, setiap senjata-senjata itu tidak akan berhasil. Karena itulah bagian hamba-hambamu Tuhan. Itulah orang-orang bagian orang-orang percaya kepada Engkau. Bapakku berdoa hari ini, kalau saudara sedang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, engkau terintimidasi, dan aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan dibebaskan, engkau akan dipulihkan, dan engkau akan melihat kemenangan yang luar biasa. Renungkan firman Tuhan, katakan firman Tuhan kepada keadaanmu. Apapun keadaanmu, katakan firman Tuhan. Itulah senjata yang akan menghancurkan pekerjaan iblis dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau melindungi seluruh jemaat Engkau. Kami melihat hari demi hari jemaatmu akan mengalami kemenangan. Hari-hari demi hari yang kami lalui, kami perlu berjaga-jaga. Hari demi hari Tuhan, kami perlu waspada dan sadar Tuhan. Kami berdoa, berkati seluruh jemaatmu. Angkat setiap sakit penyakit mereka. Angkat setiap kekhawatiran mereka. Apapun yang mengintimidasi mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita sudah diberkati oleh pujian penyembahan yang menguatkan roh kita, yang membuat kita semakin segar, semakin semangat dalam mengikut Tuhan. Saatnya Bapak Ibu, kita akan memberi untuk rumah Tuhan, untuk memberi kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa hal yang memberi itu adalah sebuah anugerah bagi kita. Apalagi di tengah badai, di tengah krisis pandemi corona yang melanda dunia saat ini. Namun kita percaya bahwa kita sanggup, Allah kita sanggup memberkati, bahkan memenuhi setiap keperluan kita menurut kekayaannya. Seperti tulis di dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itu adalah sebuah janji yang memberkati kita, janji yang membuat kita tahu bahwa Allah bertanggung jawab atas keperluan kita. Selama kita tinggal di dalam Kristus Yesus, selama kita tinggal di dalam iman kita kepada Kristus Yesus, Allah berjanji bahwa Dia akan memenuhi setiap keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berarti tidak tergantung dengan krisis yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Tidak tergantung terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa Dia sanggup pada saat kita tinggal. Berarti kita melakukan segala sesuatu berdasarkan hukumnya Tuhan, firman-Nya Tuhan. Kita percaya, kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hal besar yang Kau kerjakan bagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat apa yang telah kami nikmati di hari ini Tuhan Yesus, untuk menguatkan roh kami. Bapa, berkati setiap tangan yang memberi hari ini kepada Tuhan. Mari Bapakku berkati usaha, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, setiap orang yang memberi Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang berjanji bahwa memenuhi setiap keperluan kami Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan saat ini. Engkau Bapa yang mengetahui detail kehidupan kami, apa yang kami perlukan saat ini Tuhan dan esok Tuhan. Kami tahu kami tidak perlu khawatir, sebab Engkau berjanji bahwa Engkau memenuhinya berdasarkan kemuliaan dan kekayaan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berkati setiap orang beri persembahan dan perpuluhan Tuhan Yesus. Kami mau percaya kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Hidupku Yesus, Kau Bapa yang setia. Saya percaya saudara diberkati hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudara diberkati oleh pujian penyembahan, saudara diberkati oleh firman Tuhan.
Saudara akan diberkati pada saat saudara memberi persembahan dan perpuluhan saudara. Saya percaya kalau saudara ada yang butuh didoakan, saya mau ingatkan kembali, saudara bisa menghubungi tim pastoral di jemaat ini. Tim pastoral di jemaat ini selalu siap untuk berdoa bagi saudara. Mari kita mau tutup ibadah kita. Saya mengundang saudara untuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami mengucap syukur. Kau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pertanian mereka, berkati ladang mereka, berkati rumah tangga mereka. Kami berdoa berkat daripada Engkau akan turun atas mereka. Berkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan. Kami tolak setiap kelemahan tubuh, kami tolak sakit penyakit, kami tolak setiap virus corona tidak akan menjamah seluruh jemaat-Mu, tidak akan menjamah setiap siapapun yang mendengar Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat Engkau, perlindungan-Mu sempurna. Kami mau percaya Tuhan, setiap senjata yang ditempa iblis tidak akan menjamah jemaat Engkau ya Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Wah, kami percaya jemaat-Mu akan tetap berjaga-jaga dan mereka Tuhan sadar dan mereka tidak membuka hati mereka untuk pekerjaan iblis Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang dari Bapa. Biar berkat yang dari Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati saudara. Diberkati saudara pada saat saudara masuk. Diberkati saudara pada saat masuk. Diberkati pada saat saudara keluar. Diberkati usaha saudara. Diberkati pekerjaan saudara. Diberkati anak-anak saudara. Diberkati rumah tangga saudara. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan nyata dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya mengatakan amin. Amin saudara. Dari